Jadi buat proyek kita, enaknya angkat tema apa ya? Penanganan masalah sampah di Indonesia aja. Kenapa? Jadi, permasalahan sampah di Indonesia merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat-sangat mendesak untuk diselesaikan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, mengatakan bahwa sebanyak 69,7 juta ton sampah di Indonesia itu setiap tahunnya diproduksi. Nah, dengan angka yang seperti itu, 15%-nya itu diproduksi ulang atau didaur ulang, sementara 85%-nya itu dibuang ke TPA. Nah, sehingga bisa mencemari beberapa lingkungan, misalnya di daratan, di lautan, ataupun udara. Nah, selanjutnya adalah penyebab penumpukan sampah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Lalu yang kedua, ada kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga adalah minimnya regulasi dan penegakan hukum tentang pentingnya mengelola sampah. Yang keempat adalah urbanisasi yang meningkat, sehingga penumpukan volume sampahnya pun juga meningkat. Lalu yang terakhir adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk proses daur ulang. Di Indonesia sendiri, permasalahan sampah menjadi isu penting seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi. Sampah sendiri dibagi menjadi beberapa jenis menurut sifat dan asalnya. Di antaranya yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami dan sangat mudah untuk terurai. Contohnya seperti sisa makanan ataupun dedaunan kering. Kemudian ada sampah anorganik, yaitu sampah yang sangat sulit terurai ataupun membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu plastik ataupun kertas. Kemudian ada sampah B3, yaitu sampah yang tergolong berbahaya bagi kesehatan lingkungan ataupun kesehatan manusia. Setelah mengetahui jenis-jenis sampah, hal ini dapat mempermudah dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Langkah pertama yang dapat diambil yaitu dengan memilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat dijadikan sebagai pupuk kompos, kemudian sampah anorganik dapat digunakan atau dikirim ke pusat daur ulang. Apa sih itu daur ulang? Daur ulang adalah proses mengolah kembali limbah atau sampah yang tidak digunakan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Nah, daur ulang sendiri dapat dilakukan pada berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Nah, salah satu contoh daur ulang sampah, khususnya sampah plastik, adalah EcoBrick. Oke, kalian tahu gak sih EcoBrick itu apa? EcoBrick adalah salah satu metode dari daur ulang sampah organik, terutama sampah plastik, di mana EcoBrick tersebut akan diubah menjadi barang yang bermanfaat dan berguna bagi kita. Contohnya seperti furniture, seperti meja maupun kursi di taman maupun barang-barang lainnya. Kemudian, kenapa EcoBrick juga bisa menjadi solusi kita dalam menangani sampah yang ada di Indonesia? Karena EcoBrick ini bisa membantu mengurangi permasalahan sampah yang sulit terurai. Kemudian, EcoBrick juga bisa membantu untuk mengurangi beban di TPA dan juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Langkah-langkah membuat EcoBrick. Langkah yang pertama, persiapkan alat dan bahan, di antaranya botol plastik kosong, dan yang kedua, sampah plastik yang sudah dibersihkan dan sudah dipotongi. Dan yang ketiga, ada alat untuk memadatkan EcoBrick. Jadi, mari kita buat. Untuk langkah yang kedua, kalian masukkan sampah plastik ke dalam botol. Isi botol hingga penuh dan padat. Jika botol sudah terisi penuh dan padat, kalian bisa tutup botolnya dan EcoBrick pun siap dikreasikan. Pemanfaatan EcoBrick dan dampak positif di lingkungan Indonesia. Jadi pemanfaatan EcoBrick adalah penggunaan daur ulang sampah plastik di Indonesia yang menumpuk menjadikan
masyarakat di Indonesia ini. Contohnya seperti menggunakan meja, terus menjadikan plastik-plastik ini menjadikan kursi, kerajinan tangan, cedera mata, dan lain sebagainya. Kemudian dampak positif di Indonesia ini yaitu menguranginya penumpukan sampah plastik di Indonesia dan mengurangi emisi karbon di Indonesia agar Indonesia ini menjadi bersih dari sampah plastik dan tidak terjadinya penumpukan sampah yang banyak di Indonesia.